Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk kita semua. Semoga selalu berlimpah dengan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat Harmoni, pernah nggak ketika Anda mau berbicara atau Anda mau presentasi, tiba-tiba suaranya serak. Bahkan mungkin suaranya hilang. Susah sekali Anda berbicara. Pernah seperti itu? Sama, saya juga pernah. Dan memang semua hal tersebut sangat mengganggu, bahkan mungkin bisa saja menggagalkan kita saat kita presentasi. Tapi bagaimana sih caranya? Bagaimana sih supaya mengatasi ketika kita mau perform, ketika kita mau tampil, tiba-tiba suara kita serak atau suara kita sakit? Tentunya satu hal, tidak ada asap kalau tidak ada api. Maka saya akan lebih fokus terlebih dahulu kepada apa sih hal-hal yang harus kita hindari ketika kita menghindari suara kita serak atau suara kita sakit. Itu paling penting. Kenapa? Karena ada dua hal yang harus kita sadari dalam kehidupan kita. Ada yang namanya preventif. Preventif ini apa? Preventif ini artinya kita mencegah. Ada yang kuratif. Kuratif ini apa? Kuratif itu adalah kita memperbaiki. Jadi ada yang mencegah, ada yang memperbaiki. Kita fokus pada preventif atau hal-hal yang memang kita harus sama-sama tanggulangi agar tidak terjadi hal suara kita serak, suara kita sakit. Apa yang kita lakukan? Kalau kita mau bersikap preventif, pertama adalah yuk sama-sama kita pelajari kira-kira apa sih yang biasanya membuat seseorang itu suaranya serak atau suaranya bahkan mungkin sakit. Salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita jalani. Apa contohnya? Banyak kebiasaan yang kita jalani. Misalnya, mungkin Anda merokok. Siapa yang merokok angkat tangan? Ini hati-hati. Anda akan menghadapi satu tantangan ini, satu resiko yang Anda bikin dari aktivitas Anda. Yang Anda lakukan, kebiasaan buruk yang Anda bisa lakukan. Yang kedua apa? Anda minum air es atau alkohol. Ini juga akan membuat Anda terganggu suara Anda atau air es. Ini juga bisa berbahaya. Anda sebelum presentasi, Anda minum air es, bahkan alkohol, nih jelas bagi saya Muslim, alkohol ini adalah larangan besar. Dan saya ingatkan juga bagi Anda, ini akan sangat berbahaya. Apalagi makanan yang berminyak, ini juga sangat-sangat berbahaya. Makanan berminyak. Ini akan membuat lendir di dalam tenggorokan kita. Walaupun Anda menggunakan nafas perut juga bisa bermasalah di perut Anda. Kalau saya khusus juga selain makanan berminyak sebenarnya juga pedas. Karena begitu saya makan pedas itu pasti bisa akan banyak bermasalah untuk diri saya. Apalagi misalnya, ternyata kurang tidur. Begadang misalnya. Atau Anda mengeksplor teriak-teriak secara terus-menerus. Teriak-teriak secara terus-menerus. Artinya apa? Anda mengeluarkan, memang kalau saya membawakan materi pun, kalau sedang asik-asik itu sering kali teriak, gitu. Itu kalau dilakukan selama seminggu full, habis juga suara. Maka sadari diri ketika kita harus teriak, sadari biasanya kita berbicara dengan suara perut itu akan membantu untuk mengurangi tekanan pada tenggorokan Anda. Nah, ini kira-kira. Jadi yang harus kita kurangi ya merokok, alkohol, ini jelas air es, makanan berminyak, makanan pedas, begadang atau kurang tidur, teriak terus-menerus. Satu lagi pada dasarnya adalah begadang ini juga related dengan kurang istirahat.
lebih kepada vitalitas. Loh, kok ini tentang kesehatan? Yes, kita bicara tentang preventif. Kita bicara dulu tentang penyebab. Root cause-nya biasanya banyaknya ini. Sebenarnya ada juga beberapa penyebab dari suara serak atau suara hilang itu karena sakit. Sakit ini macam-macam. Biasanya ada yang karena flu, ada juga yang karena alergi. Ini preventif. Preventifnya yang dilakukan apa? Kalau Anda sudah punya kendala ini, maka yang Anda lakukan adalah merokok. Hindari merokok. Bahkan kurangi, bahkan hilangilah merokok. Minum, ini jelas Anda jangan lakukan ini. Air es, saya sudah tidak sama sekali minum air es. Dulu masih suka minum air es. Tapi begitu mau presentasi, biasanya 2 hari sebelum presentasi atau 1 hari sebelum presentasi, atau bahkan mau presentasi di awal, saya sudah tidak sama sekali minum air es. Kalau sekarang sudah sama sekali tidak minum air es. Ini berbahaya juga buat tenggorokan kita. Makanan berminyak, pedas, ini semua hindari. Ini hindari, ini hindari. Jadi begadang, teriak terus-menerus, juga tolong kontrol diri Anda. Kemudian istirahat, ini alergi. Khusus buat alergi, saya bilang pada Anda adalah tolong Anda kan yang mengenal diri Anda. Karena Anda yang paling mengenal diri Anda tahu, kalau saya minum ini, saya makan ini, saya pasti akan bermasalah. Bahkan kalau saya bilang tadi saya pedas, itu kalau saya mau presentasi atau apapun, pasti saya sangat menghindari makan pedas. Itu berpengaruh. Sampai sekarang akhirnya saya tidak makan pedas sama sekali. Ini sangat berpengaruh. Jadi, lagi-lagi preventif ini tolong Anda lakukan. Lalu, jangan konsumsi ini. Kemudian apa? Olahraga. Loh, kok olahraga? Yes. Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat plus suara yang sehat. Maka saya saran pada Anda semua, pada kita semua, termasuk diri saya, yuk kita olahraga. Kan olahraga apa terkait dengan suara? Kalau kita fit, maka kita tidak sakit. Kalau kita tidak sakit atau kita menghindari sakit, maka suara kita pun akan lebih fit. Plus latihan. Yuk kita berlatih. Semakin Anda sering berlatih untuk berbicara panjang, berbicara lama, berbicara keras, maka Anda akan memiliki otot tenggorokan, otot pita suara, termasuk otot perut untuk berbicara dengan suara perut, itu akan lebih keren sekali. Lebih panjang. Ibarat maraton, lagi-lagi saya ibaratkan, Anda kuat untuk lari maraton 42 km. Kalau Anda latihan, kalau Anda tidak latihan, 2 km saja sudah ngap-ngapan. Sama seperti itu. Lalu apa yang kita lakukan lagi? Saya sarankan pada Anda hindari gula-gulaan juga. Itu bisa menyebabkan batuk gula-gulaan, maka minum air putih. Yes, saya suka minum air putih, maka ini penting buat kita semua minum air putih yang banyak. Dan termasuk adalah apa? Istirahat yang cukup. Tadi saya bilang kurang istirahat, maka istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup, dan tentunya adalah ketika Anda mau lebih rileks, mau badan Anda lebih enak, bagi Anda yang terbiasa atau yang menikmati, silahkan bisa mandi air hangat. Ini akan memberikan relaksasi yang nyaman untuk tubuh Anda. Bagaimana caranya? Preventif, kita hindari ini semua. Kuratif, yang paling penting, kalau Anda sudah preventif, maka biasanya tidak akan terjadi itu. Lalu bagaimana kalau saya sudah terjadi nih, saya serak, maka mau tidak mau, Anda harus rela Anda beristirahat. Loh, kalau saya wajib presentasi, maka atur volume suara Anda. Kalau Anda ada mikrofon, Anda bisa dekatkan mikrofon lebih dekat. Ritme suara atau intonasi Anda tarik. Maka Anda bisa kurangi volume. Anda kurangi volume. Anda bisa kurangi kecepatan, speed suara Anda. Lalu kemudian termasuk Anda bisa singkat
saat berbicara. Singkat, nanti nggak sampai. Cari hal-hal inti yang memang Anda mau sampaikan supaya tidak terlalu banyak bunga-bunganya, sehingga Anda mempersingkat durasi Anda saat presentasi, atau mengkompres materi Anda. Atau kalau durasi yang mau tetapkan, speed akan membantu Anda, durasi tetap tercapai, inti tetap fokus Anda berikan, lalu kemudian volume ini juga akan membuat speed Anda akan berkurang. Kira-kira itu, semoga bermanfaat. Kalau Anda masih punya saran, penyebab-penyebab yang membuat suara Anda serak, atau pengalaman-pengalaman Anda menghadapi rasa serak, boleh di kolom komentar. Lagi-lagi ini adalah pengalaman saya dan juga beberapa yang saya baca. Kalau Anda punya, lagi-lagi tolong tulis di kolom komentar. Ini yang biasa terjadi pada saya, penyebabnya ini, saya lakukan ini, atau saran lainnya, silahkan kita akan lengkapi pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.